Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tulis kun fayakun di kolom komentar, agar semua hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rudy adalah seorang pria berusia 38 tahun yang dikenal sebagai pebisnis sukses di kotanya. Ia memiliki wajah tampan dengan kulit sawo matang, rambut hitam yang selalu disisir rapi, serta tubuh yang tegap dan atletis. Pakaian yang dikenakannya selalu mencerminkan statusnya, dengan setelan jas berwarna gelap dan dasi yang sempurna. Namun di balik penampilannya yang sempurna, Rudy menyimpan sisi gelap yang tak banyak orang tahu. Di dunia bisnis, ia dikenal sebagai sosok yang licik dan tanpa ampun. Rudy seringkali menipu klien-kliennya, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil, bahkan memanfaatkan kepercayaan mereka untuk kepentingan pribadinya. Ia selalu tampak baik di luar, namun dalam hatinya, keserakahan dan ambisi menguasai dirinya. Suatu hari, Rudy mendapatkan tawaran bisnis besar yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk melibatkan banyak orang dalam transaksi tersebut, menutupi kebohongan dengan janji manis. Ia meyakinkan banyak orang untuk menginvestasikan uang mereka, dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal. Rudy bahkan mengajak beberapa rekan untuk bergabung dalam bisnis tersebut, meskipun ia tahu bahwa itu adalah sebuah penipuan besar. Semua orang percaya kepadanya karena ia selalu tampak ramah, percaya diri, dan berbicara dengan bahasa yang meyakinkan. Namun meskipun Rudy sering berpura-pura menjadi sosok yang taat beragama, ia sama sekali tidak memperhatikan moral dan etika dalam kehidupannya. Ia seringkali mengklaim dirinya sebagai seorang muslim yang taat di depan publik, memposting foto dirinya di masjid, dan mengajak orang-orang untuk beramal. Di media sosial, ia memamerkan gaya hidupnya yang glamor, dan seringkali berbicara tentang pentingnya keimanan dan ketakwaan. Namun di balik semua itu, ia tidak pernah benar-benar berusaha memperbaiki dirinya. Rudy merasa bahwa semua itu hanya cara untuk menjaga citranya, karena baginya, keuntungan pribadi jauh lebih penting daripada kejujuran atau moralitas. Meski begitu, di malam hari, ketika ia duduk sendirian di ruang kerjanya, perasaan cemas dan penyesalan mulai menghampiri. Kadang, saat sepi, Rudy merasa tidak tenang, seperti ada beban berat yang menekan dirinya. Meskipun ia mencoba mengabaikannya dengan berfokus pada pekerjaan atau hiburan, rasa bersalah itu semakin mengganggunya. Ia teringat akan tindakan-tindakan curangnya yang semakin hari semakin banyak. Suatu malam, saat menatap cermin, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa memperbaiki semua yang telah ia rusak. Namun, rasa keserakahan masih lebih kuat, dan ia berusaha untuk mengabaikan suara hati kecilnya. Akhirnya, setelah beberapa kejadian yang mengganggu pikirannya, Rudy memutuskan untuk pergi umroh. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki dirinya. Ia berpikir, mungkin dengan pergi ke tanah suci, ia bisa menemukan kedamaian dan pengampunan dari Allah. Rudy merasa bahwa ia bisa memulai kembali, meninggalkan keserakahan dan kepalsuannya. Namun ia tidak tahu bahwa perjalanan spiritual ini akan membawa perubahan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Rudy tidak tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju sebuah ujian hidup yang akan mengubahnya selamanya. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Rudy tiba di Tanah Suci, Mekkah. Ia merasa terharu dan penuh harapan. Di tengah keramaian jemaah yang datang dari berbagai belahan dunia, ia merasa seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dengan semangat baru, Rudy mengenakan ihram, pakaian khas yang sederhana, berwarna putih bersih, sebagai simbol kesucian dan kerendahan hati. Ia merasa seakan-akan ia bisa memulai hidup baru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada peluang untuk menghapuskan dosa-dosa masa lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ia memulai perjalanan spiritualnya dengan tawaf, berkeliling Ka'bah, penuh harapan dan doa. Namun, di tengah-tengah ibadah tawaf, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rudy mulai merasakan sesak di dadanya, seperti ada sesuatu yang menekan perasaan dan pikirannya. Ia mencoba untuk tetap fokus pada doa-doa yang ia ucapkan. Namun suara-suara dalam hatinya mulai mengganggu. Ia ingat kembali semua dosa yang telah ia lakukan. Menipu,
memanfaatkan, dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Rasa bersalahnya semakin kuat, dan ia merasa bahwa sepertinya Allah sedang menegur dirinya dengan cara yang sangat mendalam. Setiap putaran tawaf semakin membuatnya tertekan, seolah-olah ia sedang dipaksa untuk menghadapi kesalahan-kesalahan masa lalunya. Rudy melanjutkan ibadahnya dengan perasaan cemas dan gelisah. Namun semakin ia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin ia merasa ada kekuatan yang tidak dapat ia pahami. Saat melakukan sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, tubuhnya mulai terasa lemah dan pikiran-pikirannya semakin kacau. Dalam benaknya, terbayang jelas setiap penipuan yang ia lakukan, setiap kali ia menghancurkan hidup orang lain demi keuntungan pribadinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan dalam hatinya ia bertanya, apakah mungkin ia bisa benar-benar mendapatkan pengampunan setelah semua yang ia lakukan? Tetapi, di sisi lain, ia merasa bahwa mungkin inilah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki hidupnya. Setelah menyelesaikan ibadah sa'i, Rudy memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah sudut masjid yang tenang. Di sana, di tengah keramaian, ia merasa seperti terasing. Ia memandang sekelilingnya dan melihat betapa tulusnya niat orang-orang yang beribadah, mereka yang datang dengan hati bersih dan tanpa pamrih. Rudy merasa seperti seorang penipu yang terperangkap dalam kedok kebaikannya. Ia mulai merasakan penyesalan yang dalam, lebih dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah menjauh begitu jauh dari jalan yang benar. Ia tidak tahu apakah ia layak mendapatkan ampunan, tetapi ia berdoa dengan tulus, memohon agar Allah menunjukkan jalan bagi dirinya untuk berubah. Di tengah rasa cemas dan kebingungannya, Rudy melihat seorang pria tua yang sedang duduk di dekatnya. Pria tersebut mengenakan pakaian sederhana, namun wajahnya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Ia mulai berbicara kepada Rudy dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Pria tua itu berbicara tentang arti sejati dari pengampunan, dan bagaimana Allah selalu memberikan kesempatan kedua kepada hambanya yang benar-benar ingin berubah. Rudy merasa tersentuh oleh kata-kata tersebut. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada harapan baginya untuk memperbaiki segala dosa yang telah ia lakukan. Ia berterima kasih kepada pria tua itu dalam hati, dan mulai bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah kembali ke tanah air. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari Rudy berada di Mekah, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ketika ia sedang melakukan ibadah di salah satu sudut Masjid Al-Haram, tubuhnya mulai terasa sangat aneh. Rudy, yang baru saja berdoa dengan tulus memohon ampunan, merasa pusing, dan dunia di sekelilingnya tampak berputar. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa berat, dan ia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu, namun tiba-tiba ia merasa tubuhnya mengecil, wajahnya berubah, dan dalam sekejap, Rudy sudah bukan lagi manusia. Ia kini menjadi seekor kucing hutan dengan bulu coklat kemerahan yang tebal dan mata yang tajam. Rudy yang dahulu tampak tegap dan percaya diri, kini hanya bisa mendengus dalam kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Rudy berusaha melompat dan berlari, namun tubuh barunya tidak terbiasa dengan gerakan ini. Sebagai kucing, ia merasa sangat terhina dan kehilangan identitasnya. Dunia yang dulu ia kenal, yang penuh dengan bisnis, kebanggaan, dan keserakahan, kini berubah menjadi ruang yang besar dan mengancam. Ia berlarian di sekitar halaman masjid, mencari jalan keluar, namun tidak ada yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba untuk mendekati seseorang, mereka hanya mengabaikannya, tidak menyadari bahwa ini adalah Rudy, pebisnis sukses yang pernah mereka kenal. Rudy merasakan betapa kecil dan tak berdayanya dirinya. Dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan manusia, dan perasaan kesepian yang mendalam mulai merasukinya. Setelah beberapa hari, Rudy mulai merasakan penyesalan yang lebih dalam. Ia tinggal di sekitar halaman masjid, memandang orang-orang yang tengah beribadah dengan penuh keikhlasan. Rudy yang kini menjadi kucing merasa sangat hina. Ia ingat betul bahwa dulu ia selalu meremehkan orang lain, selalu berusaha untuk menipu dan mempergunakan orang demi keuntungan pribadi. Sekarang, ia merasa sangat terasing, seperti dihukum dengan cara yang sangat keras.
Setiap kali ia melihat seorang jemaah berjalan melewatinya, Rudy merasa seolah-olah ia tidak layak untuk berada di sana. Ia merasa bahwa ini adalah akibat dari keserakahan dan ketidakjujurannya selama ini. Pada malam hari, Rudy mencoba untuk merenung, bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Dalam keheningan masjid, ia merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya, sebuah panggilan untuk bertobat. Saat itulah, ia menyadari bahwa hanya dengan perubahan hati yang tulus, ia bisa memperoleh pengampunan. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kembali jiwanya, selain dengan mengakui segala dosanya dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Rudy menutup matanya, mencoba untuk berdoa, meskipun tidak tahu apakah Allah akan mendengarnya dalam bentuk kucing ini. Namun, di dalam hatinya, ada harapan bahwa segala sesuatu mungkin saja bisa diperbaiki jika ia benar-benar bertobat dengan sepenuh hati. Suatu hari, ketika Rudy sedang melamun di sudut masjid, ia mendengar suara seseorang berbicara padanya. Seorang pria tua, berpakaian sederhana, duduk di dekatnya. Dengan lembut, pria itu mulai berbicara tentang pentingnya pengampunan dan bagaimana Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang benar-benar bertobat. Rudy, meskipun tidak bisa berbicara, merasakan ketenangan dalam kata-kata pria tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk memperbaiki hidup. Meski tidak ada yang tahu siapa dirinya lagi, Rudy mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai bertekad untuk menebus segala kesalahannya, meskipun ia tidak tahu apakah ada jalan untuk kembali menjadi manusia. Suatu pagi yang cerah, setelah beberapa bulan hidup sebagai kucing, Rudy merasakan sesuatu yang luar biasa. Saat ia sedang duduk di sudut Masjid Al-Haram, menikmati kedamaian yang baru ia temukan, tiba-tiba tubuhnya mulai terasa aneh. Ia merasakan aliran energi yang kuat melalui tubuhnya. Seperti ada kekuatan yang mengubah setiap sel dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuh kucing itu kembali membesar, dan dalam hitungan detik, Rudy kembali menjadi manusia. Namun, perubahan ini tidak hanya fisik. Rudy yang kini berusia 38 tahun kembali mengenakan pakaian ihram, namun kali ini ia tidak merasa sombong atau angkuh. Ia merasa lebih rendah hati dan penuh rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ketika ia membuka matanya, ia merasa seperti lahir kembali. Tanpa ragu, ia segera mencari tempat untuk berdoa dan memohon pengampunan dari Allah. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa seolah-olah ini adalah saat-saat terakhirnya di dunia. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas pengampunan yang diberikan dan berjanji untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Setelah berdoa, Rudy merasa ada kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kembali ke kehidupan manusia, ia memutuskan untuk tidak kembali ke dunia bisnis yang dulu ia tekuni. Ia tidak ingin terjebak dalam godaan kekayaan dan keserakahan yang pernah menguasainya. Rudy mulai berbaur dengan jemaah lainnya, memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang ingin membantu masyarakat. Ia mulai bekerja dengan lembaga-lembaga yang fokus pada pemberdayaan umat, memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang membutuhkan, terutama kaum duafa. Rudy merasa bahwa ini adalah jalan yang benar, tempat di mana ia bisa menebus segala kesalahan masa lalunya. Hari demi hari, Rudy semakin terintegrasi dengan komunitas yang ia bantu. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan dari harta atau kemewahan, tetapi dari kontribusinya terhadap orang lain. Setiap kali ia membantu seseorang mempelajari keterampilan baru atau memberi dukungan kepada mereka yang kesulitan, ia merasa seperti ia semakin dekat dengan tujuannya yang lebih besar, menjadi pribadi yang lebih baik. Ia sering mengingat hari-hari ketika ia menjadi kucing, dan bagaimana itu mengajarinya tentang kesederhanaan, kesabaran, dan rasa syukur. Meskipun hidupnya telah berubah drastis, Rudy tahu bahwa perubahan sejati datang dari dalam hati, bukan dari luar. Pada akhirnya, Rudy menyadari bahwa perubahan yang terjadi padanya adalah berkah, bukan kutukan. Dari perjalanan yang penuh cobaan dan penderitaan, ia belajar untuk menghargai setiap momen kehidupan. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia bisa memilih untuk hidup dengan penuh kasih, empati, dan kebaikan.
Rudy yang dulu egois kini menjadi sosok yang peduli dengan sesama, memahami pentingnya berbagi dan memberikan tanpa mengharapkan balasan. Ia menyadari bahwa hidup yang lebih baik tidak datang dari pencapaian duniawi, tetapi dari ketulusan hati dan niat untuk terus memperbaiki diri. Suatu pagi yang cerah, setelah beberapa bulan hidup sebagai kucing, Rudy merasakan sesuatu yang luar biasa. Saat ia sedang duduk di sudut Masjid Al-Haram, menikmati kedamaian yang baru ia temukan, tiba-tiba tubuhnya mulai terasa aneh. Ia merasakan aliran energi yang kuat melalui tubuhnya. Seperti ada kekuatan yang mengubah setiap sel dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuh kucing itu kembali membesar, dan dalam hitungan detik, Rudy kembali menjadi manusia. Namun, perubahan ini tidak hanya fisik. Rudy yang kini berusia 38 tahun kembali mengenakan pakaian ihram, namun kali ini ia tidak merasa sombong atau angkuh. Ia merasa lebih rendah hati dan penuh rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ketika ia membuka matanya, ia merasa seperti lahir kembali. Rudy berdiri dengan kaki yang kokoh, merasa bahwa ia tidak lagi menjadi orang yang sama. Semua rasa keserakahan dan penyesalan yang ia rasakan sebelumnya kini telah berubah menjadi tekad untuk hidup lebih baik. Rudy menyadari bahwa meskipun ia telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, kesempatan ini adalah peluang terakhir baginya untuk menebus dosa-dosanya. Tanpa ragu, ia segera mencari tempat untuk berdoa dan memohon pengampunan dari Allah. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa seolah-olah ini adalah saat-saat terakhirnya di dunia. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas pengampunan yang diberikan dan berjanji untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Setelah berdoa, Rudy merasa ada kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kembali ke kehidupan manusia, ia memutuskan untuk tidak kembali ke dunia bisnis yang dulu ia tekuni. Ia tidak ingin terjebak dalam godaan kekayaan dan keserakahan yang pernah menguasainya. Rudy mulai berbaur dengan jemaah lainnya, memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang ingin membantu masyarakat. Ia mulai bekerja dengan lembaga-lembaga yang fokus pada pemberdayaan umat, memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang membutuhkan, terutama kaum duafa. Rudy merasa bahwa ini adalah jalan yang benar, tempat di mana ia bisa menebus segala kesalahan masa lalunya. Hari demi hari, Rudy semakin terintegrasi dengan komunitas yang ia bantu. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan dari harta atau kemewahan, tetapi dari kontribusinya terhadap orang lain. Setiap kali ia membantu seseorang mempelajari keterampilan baru atau memberi dukungan kepada mereka yang kesulitan, ia merasa seperti ia semakin dekat dengan tujuannya yang lebih besar, menjadi pribadi yang lebih baik. Ia sering mengingat hari-hari ketika ia menjadi kucing, dan bagaimana itu mengajarinya tentang kesederhanaan, kesabaran, dan rasa syukur. Meskipun hidupnya telah berubah drastis, Rudy tahu bahwa perubahan sejati datang dari dalam hati, bukan dari luar. Pada akhirnya, Rudy menyadari bahwa perubahan yang terjadi padanya adalah berkah, bukan kutukan. Dari perjalanan yang penuh cobaan dan penderitaan, ia belajar untuk menghargai setiap momen kehidupan. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia bisa memilih untuk hidup dengan penuh kasih, empati, dan kebaikan. Rudy yang dulu egois kini menjadi sosok yang peduli dengan sesama, memahami pentingnya berbagi dan memberikan tanpa mengharapkan balasan. Ia menyadari bahwa hidup yang lebih baik tidak datang dari pencapaian duniawi, tetapi dari ketulusan hati dan niat untuk terus memperbaiki diri.